Baru pertama kali ya. Selamat datang di sesi webinar, sesi belajar bareng sih sebenarnya ini ya. Jadi antara saya belajar, Kak Holik belajar, dan tentu ibu-ibu dan bapak-bapak juga belajar. Ini karena 2 hari kita habis training para bidan, jadi ngomong bapak-bapak jadi agak seo. Jadi ada hal unik kemarin ibu-ibu sekali, tuh kan, ibu-ibu doang. Bapak-ibu sekalian, jadi di hari pertama itu saya selama mengisi karena sehari-hari ngomongnya kan bapak ibu gitu ya. Jadi hari pertama itu kepleset terus bapak ibu. Padahal isinya ibu-ibu semua, namanya bidan kan. Jadi ada training bersama Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung. Baru kita tadi selesai dan sebelum maghrib, pas hampir maghrib selesai trainingnya. Dan jadi mohon maaf telat sedikit ya Kak Holik, sekitar 15 menit kita baru bisa mulai karena baru sampai, baru beres-beres. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh dong saya ngeliat orang-orangnya nih, ini videonya belum on semua nih. Boleh dong dikasih on video dulu. Nah, baik. Nah, sesi ini nggak akan lama. Jadi kalau sesi webinar ini, saran saya nanti kalau ada webinar rutin lagi, sesi belajar bareng, tapi belajarnya dicicil-cicil, Bapak Ibu sekalian kudu on time. Karena pasti nggak lama. Maksimal tuh 45 menit. Jadi 10-15 menit pertama itu sesi saja, sharing, and then sisanya tanya jawab. Nah, berbicara tentang blank, ini adalah kendala kejadian situasi yang paling sering dialami para public speaker pemula. Kenapa bisa terjadi? Variabelnya banyak, penyebabnya banyak. Nah, yang paling umum penyebabnya adalah kurangnya persiapan, sehingga begitu maju ke depan groginya tinggi. Jadi biasanya memang kalau seseorang itu kurang persiapan untuk maju ke atas panggung, tingkat groginya akan lebih tinggi dibandingin dengan yang persiapan atau sudah latihan berkali-kali jauh sebelum sesi dia naik panggung, baik MC ataupun ngasih speech. Oke, ngasih speech, ngasih ceramah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa dia bisa ngeblank? Biasanya ada unsur. Jadi ada unsur internal, Kak Holik dan ibu-ibu semua, ada unsur eksternal. Internalnya itu tadi, begitu dia nggak punya persiapan, dia jadi nggak pede alurnya ya. Gara-gara nggak pede, dia jadi dia jadi gara-gara nggak pede, dia jadi bingung mau ngomong apa, jadi nggak punya energi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Barusan saya kosong juga tuh, ngeblank juga tuh. Gitu. Karena saya membahas ketidakpedean dan saya lagi mengubah pandangan ya. Saya lebih suka pandangannya gallery gitu karena saya bisa melihat semuanya. Apalagi yang lagi on ya. Terima kasih Bu Nur Enok, Bu Naning dan Mbak Mega yang sudah on cam ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi itu barusan juga saya ngeblank tuh. Tapi bagaimana ngeblanknya itu menjadi rasanya biasa aja gitu. Balik ke penyebab blanknya tadi ada dua. Pertama internal, kedua eksternal. Salah satunya distraksi fokus. Saya pun masih barusan ngeblank kan sepersekian detik ya. Nah itu kejadian langsung nih di hadapan Anda. Gitu. Ngeblank, tapi ngeblanknya itu menjadi bukan terpolakan ya, terbungkus dengan agak apik lah gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbiasa mengolahnya kemana, mengolah pikirannya. Kalau saya barusan ngeblank karena distraksi fokus. Gitu. Jadi terlalu banyak yang saya lihat, terlalu banyak yang mau saya kerjakan, jadi distraction, ada gangguan. Karena fokusnya ini internal juga nih, karena fokusnya terpecah sehingga konsentrasinya terbagi dan akhirnya energinya tersebar kemana-mana. Dampak yang ngeblank. Bayangkan saya yang sudah lebih dari 10.000 jam berbicara depan publik saja masih ada blanknya, apalagi yang baru. Jadi ngeblank itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menanggulanginya. Saya ulangi ya, jadi penyebab faktor ngeblank kita di atas panggung itu ada dua. Satu internal karena nggak siap, nggak pede, ataupun kebagi fokusnya. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu berarti ada pemicu-pemicu di luar diri kita. For example, contohnya itu misalkan ada orang yang kita segani, ada orang yang kita kenal duduk di hadapan kita. Itu biasanya membuat kita ngeblank tuh, karena groginya tinggi. Jadi eksternal itu sebenarnya menjadi faktor supporting faktor stimulus saja yang membuat kita makin grogi, membuat kita menjadi aduh ada orang ini nih gitu. Menjadi lebih was-was. Saya pernah menemukan ibu-ibu sekalian. Jadi ada satu kejadian, saya punya senior, dia mantan presiden mahasiswa, trainer, kebayang. Dari kuliahnya aja kan udah ketemu orang lah ya, ketemu tokoh-tokoh, ngomong orasi dan lain sebagainya gitu. Dan kira-kira nih,
orang tersebut yang sudah jadi trainer terkenal, presiden mahasiswa, orang hebat lah ya, ngajar di mana-mana. Kalau dia cuma disuruh ceramah di masjid, Kak ceramah khutbah Jumat, dan ini orang soleh maksudnya anak masjid juga gitu ya. Kira-kira lancar nggak Kak Idealnya. Harusnya lancar. Lancar nggak Mbak Mega? Saya mohon izin tanya pada orang yang on cam nih. Mbak Mega, lancar nggak kira-kira? Jangan malu-malu. Idealnya sih lancar, Kak. Lancar. Mbak Mega masih kuliah ya? Iya, Pak. Kuliah di mana? Di UIN. Oh iya, saya baru lihat mukanya soalnya ini ya. Mas Andri, Cikape. Kira-kira lancar nggak kalau orang yang modelnya begini? Oh, belum mic-nya belum on Mas Andri. Lancar. Lancar. Kenapa kok lancar? Karena sudah biasa. Ya, sudah biasa. Oke. Idealnya lancar. Tapi yang terjadi apa, Kak Holik dan Bapak Ibu semua, kakak semua, yang terjadi adalah beliau pingsan. Dan pingsannya elegan. Jadi setelah khutbah kedua Kak Holik baru mau ngimamin, dia pingsan, masuk ke ruang imam itu pingsannya di ruang imam. Jadi elegan sekali ya. Kejadian itu pernah terjadi saat dia SMP. Pertama kali naik khutbah Jumat di masjid lingkungannya. Jadi beliau ini pingsan di masjid lingkungannya di kampungnya. Ini ceritanya nyata. Akhirnya diterapi dengan hipnoterapi dan dibongkar. Nah, saya kan ada di situ menyaksikan waktu dibongkar akar penyebabnya. Nanti saya kasih tahu. Jadi waktu beliau SMP itu beliau pernah pingsan juga. Jadi waktu SMP dia khutbah pertama kali baca buku gitu dia pingsan. Bedanya pingsannya nggak elegan. Baru selesai khutbah pertama langsung pingsan Kak Holik. Kenapa? Karena begitu khutbah dia ngeliat bapaknya duduk di depan mimbar itu Kak Holik. Jadi kebayang nggak sosok yang paling dia segani duduk. Nah begitu dewasa itu juga ini udah selesai jadi presiden mahasiswa Kak Holik. Sudah jadi trainer gitu. Pingsannya karena ngeliat bapaknya juga. Masuk ke dalam masjid itu. Dia lagi khutbah. Tapi bedanya tadi pingsannya itu elegan. Sudah selesai khutbah, tinggal sholatnya aja dia baru pingsan. Kira-kira penyebab pingsannya apa Kak Holik? Ya mungkin bisa jadi karena tadi ya merasa ada yang disegani terus dia ngeblank itu sendiri. Ya, grogi ya. Nah, Grogi. tahu nggak Kak, kalau digali dengan hipnoterapi NLP, dalam itu digali di fase namanya inner child memory, di masa kanak-kanak. Jadi yang membuat beliau pingsan itu karena dia grogi Kak. Penyebab grogi itu apa Kak? Was-was. Dari mana was-was itu bergejolak dalam diri? Saat imunisasi. Zaman kecil, gua mungkin bukan Kak Holik juga masih ngerasain kalau waktu SD. Itu kan tokoh kesehatan kalau putih-putih datang ke sekolah, itu anak-anak udah heboh tuh mau diimunisasi dulu. Mau disuntik cacar gitu kan. Takut. Jadi karena persepsi takutnya berjamaah ya rame-rame, jadi kayak suntik itu menyeramkan. Padahal mah berapa detik aja beres gitu kan. Kalau kita ngeliatnya udah dewasa sekarang. Ternyata ketakutan masa kecil itu masih terbawa sampai dewasa dan akhirnya dia menjadi induk dari kewaswasan saat berbicara di atas panggung. Nah ini masalah internal. Tapi pemicunya eksternal. Karena dia ngelihat bapaknya, jadi internalnya bergejolak. Nah sadari dulu, kalau kita lagi ngeblank ngomong di depan umum atau lagi ngapain gitu ya, ntar ini karena apa penyebabnya? Kita cek. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, minimal kita tutup proses penyebab itu. Atau kita tanggulangi dengan segera, kita mitigasi gitu loh. Oh ada, misalkan saya grogi karena ngeliat Kak-Holik, ya udah jangan lihat Kak-Holik gitu. Nah tapi harus tahu dari mana ngeblanknya. Eksternal apa internal? Kalau eksternal gampangnya begitu. Kalau internal nggak ada obat lain kecuali persiapan. Nggak ada obat lain kecuali memang belajar skillnya supaya bisa mengelola internal. Gitu. Nggak bisa mau diapa-apain, harus belajar skillnya gitu ya. Itu kalau internal. Nah kira-kira gitu Kak Holik, internal dan eksternal. Lalu apa yang harus lakukan deh sekarang? Yang harus lakukan adalah persiapkan mau maju dengan matang. Satu. Yang kedua, ganti. Saya sering dan tidak pernah bosan menyampaikan bahwasannya kalau kita lagi di atas panggung, ganti pola pikir kita. Bukan untuk dinilai orang atau mendapatkan nilai dari orang lain. Tapi kita mau menyampaikan sebuah gagasan, ide, inspirasi, atau memberikan sebuah manfaat buat orang lain. Nah karena dulu kita masih kecil itu kan lombanya lomba pidato gitu kan Kak Holik. Yang menang apa ukurannya? Nilai, mendapatkan nilai 100 sekian, menang. Nah itu juga terpolakan persepsinya. Kenapa nggak disumputin aja sih nilainya? Juara 1 dengan pertimbangan apa? Kan gitu loh. Kenapa harus bentuknya itu nilai gitu loh.
Nah, karena terbiasa dinilai begitu, baik dalam lingkungan, perlombaan mungkin, dampaknya adalah otak kita terbiasa dengan nilai-nilai dan angka-angka dan akhirnya grogi itu tadi gitu. Jadi ganti persepsinya yang pertama ya, persiapkan dengan matang, kedua ganti persepsi. Begitu naik ke atas panggung, niatkan untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan gagasan, menyampaikan visi misi hidup, menyampaikan kebaikan, bukan untuk dinilai. Kalau sudah dinilai, penampilan kita nggak natural, nggak otentik, nggak sempurna, nggak perfect. Begitu ada kesalahan dikit, langsung bikin ngeblank itu. Misalnya kelewat katanya, iya kelewat, nah udah ngeblank. Jadi natural aja. Yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman perlu fokuskan diri pada respon massa. Maksudnya respon massa itu gimana? Jadi bagaimana mereka merespon dari apa yang kita sampaikan itu menjadi bahan perbaikan kita. Karena kita nggak mau dinilai atau bukan mencari nilai, jadi respon mereka itu kalau mereka kurang asik, ya berarti kita harus belajar lebih asik lagi gitu. Jadi memandang proses naik ke atas panggung maksudnya ya, belajar momen ke atas panggung, momen berbicara depan umum itu adalah momen menyempurnakan skill kita. Jadi mastering skill, penguasaan skill supaya lebih bagus lagi, lebih perfect lagi. Bukan sampai situ finish. Gitu. Jadi ingat jam terbang tetap nggak bisa menipu gitu. Jadi orang yang 10.000 jam terbang sama yang biasa mau beda rasanya. Makanya saat kita naik ke atas panggung atau dapat jatah berbicara, niatkan itu jadi proses pembelajaran supaya kita lebih perfect lagi di masa depan gitu ya. 3 hal itu yang harus dipegang untuk mengatasi ngeblank versi saya. Setelah kita tahu kendalanya internal ataupun eksternal. Thank you Kak Holik, langsung dilanjutkan tanya jawab di 20 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Shengki. Sangat luar biasa sekali ya bagaimana 3 langkah agar kita bukan tidak ngeblank ya, meminimalisir ngeblank ketika berbicara di depan umum. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya? Di sini ada Bu Deno nih, sudah resen. Ini resen atau kepencet nih? Ada Bu Deno? Oke, Bapak Ibu yang lain boleh dipersilakan bila ada yang mau bertanya. Boleh langsung di-unmute mikrofonnya ya. Lurus ke sana, Kak. Maaf, Bos. Kepencet saya soalnya lagi dalam perjalanan ini. Oke, siap. Maaf ya. Ya, hati-hati Bu ya di jalan. Iya, makasih Coach. Yang lain boleh, Bapak Ibu yang lain. Oke, sinyalnya boleh, siap. Bu Tuti mau bertanya atau gimana? Boleh di-off-kan saja kameranya kalau memang bermasalah. Izin nanya Coach Hengki. Oke, Uni Erna nih. Siap. Ya. Tadi itu kalau misalnya jam terbang mempengaruhi cara kita menyampaikan ya. Nah, kalau jam terbang kita masih belum ini bagaimana untuk mensiasatinya gitu. Apakah kita lakukan sendiri misalnya bikin Zoom hanya beberapa orang, apakah itu juga termasuk jam terbang atau harus banyak audiens? Oke, baik. Langsung izin jawab ya Kak Olik. Kayak gitu juga bisa Uni. Jadi Uni bikin Zoom 3 orang, di forum apa Uni berbicara, itu kan jam terbang. Tapi nanti setelah terbiasa, menyempurnakannya harus dengan forum yang serupa. Kalau misalnya goals-nya Nierna itu mau ngomongnya di depan 100 orang, berarti harus mempersering berbicara di depan 100 orang. Gitu. Tapi untuk awal-awal, yang penting naik panggung dulu. Yang penting berbicara dulu. Gitu. Itu untuk naikin jam terbang. 1. Yang kedua, berlatih tapi dikontenkan. Jadi mulai sekarang coba Nierna ngomong tentang satu produk atau satu hal, dikontenkan, diupload ke YouTube. Bukan tentang naikin YouTube-nya, tapi supaya jadi bahan evaluasi setahun ke depan. Aku yang setahun yang lalu sama sekarang bedanya di mana gitu. Jadi bahan evaluasi videonya. Plus itu melatih loh public speaking. Kalau teman-teman ya Kaholik ya, ini izin info sedikit Bapak Ibu sekalian, yang ikut program mentoring public speaking kita yang 8 sesi, itu kan kita kejar untuk ngerjain tugas ya. Walaupun masih ada juga yang mengumpul tugas masih banyak juga.
Tapi saat ngumpul tugas kita tanya, apa pelajaran yang dapat? Sadar nggak sih kalau ada sesuatu yang dapat? Oh iya coach, saya itu sampai 5 kali tag video biar sempurna. Loh kebayang nggak tuh? 5 kali itu kan latihan semua nih. Ya Bapak Ibu sekalian, 5 kali. Akhirnya baru terupload. Begitu udah diupload, itu pun saya masih nggak puas. Jadi akhirnya saya baru bilang, itu bukan tentang puas nggak puas, tapi bahan evaluasi. Coba sebulan lagi. Ambil video lagi, lihat bedanya. Ya kadang kita tuh kalau nggak dipaksa oleh sebuah sistem, sebuah kurikulum, kita nggak cepat berubah. Makanya nggak harus ikut kelas mentoring public speaking-nya kita ya. Cuman ibu-ibu, bapak ibu-ibu lah gini gara-gara 2 hari sama bidan. Bapak ibu sekalian, kakak sekalian coba cari sebuah komunitas atau tempat belajar yang nge-push dengan sistem itu, ayo cepet konten, cepet belajar, cepet ngomong gitu. Kalau memang goals-nya public speaking gitu. Kalau di kita setiap hari dia harus setiap habis sesi dia pasti diajarkan nulis. Apa nih insight-nya? Terus nanti ada kumpul tugas. Kumpul tugasnya berupa video. Tujuannya lagi-lagi ya meningkatkan jam terbang. Terus setiap 2 pekan, 3 pekan sekali kita ada gathering, latihan bersama. Kayak gini ada sesi latihan khususnya. Meningkatkan skill public speaking dan itu gratis setelah selesai mentoring. Tujuan mentoring itu adalah tujuan programnya menyeleksi orang yang mau serius belajar. Makanya kita buat dengan harga yang sangat terjangkau supaya terseleksi orang yang mau belajar. Nggak campur-campur orang yang mau setengah-setengah belajar sama yang mau belajar. Gitu. Tapi balik lagi ke Nirna, jam terbangnya dinaikin dulu, baru disesuaikan dengan kita mau berbicara ideal di hadapan berapa audiens sih. Kira-kira gitu ya Nirna dan Bapak Ibu semua. Masih ada yang mengganjal nih coach. Apa tuh? Ini kita masih jam terbangnya masih belum ini, tapi udah ada tawaran yang untuk ngisi yang audiensnya udah banyak itu. Untuk pemula gitu, apakah kita langsung terima atau terima? Momentum. Itu momentum soalnya, terima. Tinggal bagaimana kita tampil di situ dengan sempurna nih. Uni dapat jatah ngisi berapa jam? Dari pagi sampai jam 12 kan? 4 jam. 2 hari, ya. 4 jam kan? Oke, kalau 4 jam itu ada berapa materi? Kira-kira berapa slide? Katakan 40 slide nih. Ya kan 40 slide kan, katakan. Berapa hari lagi tersisa untuk sesi itu? Seminggu. Seminggu lagi. Oh, seminggu lagi. Kalau gitu latihan saja. Berbicara hal-hal penting dalam 40 slide itu. Selama seminggu ini minimal 10 kali diulangin. Biar lancar ngomongnya. Latihannya sendiri memang harus sisakan waktu 1 jam saja sampai 2 jam. Latihan ngomongin isi slide itu aja. Gitu. Gitu. Terima kasih coach. Gitu nih, ya siap. Izin bertanya, boleh coach? Ya silakan Ibu Endang. Ya, menarik tadi seperti apa yang disampaikan oleh Coach Engki tadi. Ya, itu terjadi ya. Saya juga mengalami seperti itu. Benar bahwa ketika kita mungkin dalam forum-forum rapat, kemudian ada seorang yang kita kagumi, kita lihat dia itu perfect gitu ya, seolah-olah itu tuh benar-benar ngeblank gitu. Yang tadi mungkin kita sudah berusaha udah mempersiapkan diri gitu ya, tapi akhirnya jadi hilang gitu semuanya. Sehingga akhirnya ada rasa menyesal, aduh tadi ngomongnya nggak begini, karena hilang semua tadi itu setelah penyesalan setelah berlangsung gitu ya. Sehingga akhirnya ada keinginan pengen jangan ada ketemu dia deh gitu seperti itu. Nah itu gimana ya untuk tadi itu ya memberikan supaya kemauan kuat untuk adapin aja itu gimana sih, ada tipsnya gitu Coach. Makasih. Oke, menarik. Ini kayak yang baru kita bahas tadi ya Kak Oleg ya. Tadi siang ya di bidan. Ya, gimana kalau ada orang komplain kayak gini? Atau gimana kalau ada sesuatu yang nggak cocok dengan kita? Nah, ini jawabannya. Dalam hidup ada 2 hal Bu Endang. Satu adalah ada 2 jenis kejadian. Satu kejadian atau situasi yang ada dalam kendali kita. Contohnya apa? Cara kita berprasangka, berbicara, berperilaku, mengeluarkan sebuah teknik. Nah, itu adalah dalam kendali kita. Yang kedua adalah kejadian yang di luar kendali kita. Apa itu? Cuaca, ucapan orang lain, termasuk hadirnya orang lain di forum kita. Itu kan di luar kendali kita. Nggak bisa kan kita bilang, jangan kesini, gue grogi, ntar pergi. Ya nggak bisa kan. Nah itu kan adalah kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Nah apa yang bisa kita lakukan? Nah kalau kita terlalu banyak fokus pada kejadian yang di luar kendali kita, jadinya kita baper. Jadinya kita grogi, ngeblank dan nggak ada habisnya.
fokuskan diri kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Jadi walaupun dia datang, saya harus ngapain supaya saya bisa mengelola mood. Nah, kalau dia hadir, saya harus ngapain supaya saya tetap bisa pede. Kalau dia menyanggah ucapan saya harus ngapain supaya saya tetap percaya diri. Nah, gitu. Nah, itu yang harus ditanyakan terus dalam diri. Gitu, Bu. Kira-kira begitu ya, Bu Endang dan Kak Holik. Lengkapnya Ibu coba nanti pelajari di sesi mentoringnya deh. Ada di materi siapa ya? Pengelolaan. Oh, materi 1 ya, materi saya. Iya. Jadi sesi pertama sama saya 2 jam sendiri itu mengelola pikiran. Bagaimana supaya kita itu bisa mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan dalam diri. Modelnya gimana, caranya gimana nanti dibahas di sesi 1. Agak panjang tuh sesi 1. Oke. Gimana Bu Makasih. Endang? Baik, siap. Kalau dari room chat ada Bu Puji ya, Puji Astuti. Izin bertanya Coach, hal tersebut berlaku juga dalam forum rapat ya? Karena dalam forum biasanya kan hadir pejabat-pejabat penting dalam suatu kantor atau organisasi. Gimana tuh Coach? Sama aja, Bu? Iya, sama aja. Justru itu karena ada pejabat kita harus kasih impresi kan ke mereka, memberikan kesan terbaik. Nah, ini ada hal menarik ya, ibu-ibu sekalian. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu lagi. Bapak ibu sekalian, kakak-kakak sekalian ya. Ini belum berubah state-nya ini. Jadi ada satu prestasi yang Akira miliki nih ya Kak Holik ya. Jadi kita tuh turun acara training para bidan itu tentang therapeutic communications, komunikasi terapeutik, komunikasi yang mengobati orang gitu ya. Nah, kita ada 4 orang turun, ada trainer dan Ini sih kena sama Pak Idris. mana suara bocor dulu. Pak Idris. Oke, jadi ada 4 orang yang turun, kita ada turun 4 orang trainer. Nah, hal yang menarik apa Bu? Dengan persiapan, kita perfectkan modul, kita rajin evaluasi dan segala macamnya. Dan ingat punya goals dan latihan. Latihan itu nggak kalah penting. Hasil yang kita dapatkan apa Bu? Bapak Ibu sekalian, yang kita dapatkan ternyata kita dievaluasi oleh peserta. Jadi agak jarang nih terjadi dievaluasi langsung di peserta dan dibacakan di forum itu. Di depan pimpinan. Jadi karena ini forumnya forum organisasi, si ketua panitia harus laporan. Dan laporan itu ada angkanya gitu. Sebentar. Nah, menariknya dibuat laporan dan dipublish laporannya. Kita nggak tahu sebenarnya isi laporannya apa. Rupanya ada hal yang mengejutkan. Ini juga pengalaman pertama bagi kami. Karena perencanaan yang cukup baik, terus seragam kita ini seragam baru sebenarnya buat ngisi training juga tadi, habis itu dan lain sebagainya lah. Intinya di persiapan, well prepare. Karena kita nggak mau kalah di tengah pertarungan gitu. Jadi kita pengen well prepare. Wah, kita udah sibuk Bu di 5 hari terakhir itu menyiapin acara. Dan tadi kita kasih kejutan hadiah bahwasannya ada 4 atau 5 ukuran penilaian suka atau enggak sesi itu dan pembicaranya serta timnya. Dan ternyata Bu, Bapak Ibu sekalian, 93% ya Kak Holik. Kurang lebih 93%, pesertanya ada 30 peserta workshop, 93% mengatakan mereka sangat puas dengan sesinya, acaranya. Dan 8%-nya, 78%-nya itu mengatakan puas. Jadi tidak ada yang di bawah puas rate-nya. Dan kita kan senang, wah 92% nih. Nah, kita jadi mikir kepalanya nih, gimana caranya besok 98%? Nah, gitu kan. Besok tugasnya Kak Holik ngurusin biar 98%. Nah, ini balik lagi, bukan tentang 93%-nya orang suka, dan mereka juga kaget itu. Ternyata berkali-kali bikin workshop, kayaknya ini yang angkanya di atas 90% gitu. Bukan kebanggaan buat kami, tapi poinnya ternyata semua ada polanya. Well prepare, persiapan yang matang itu juga menentukan keberhasilan dalam proses itu. 16 jam mereka bersama kami, 16 jam mereka berpublic speaking bersama kami gitu kan, mendengarkan ceramah, latihan, itu tuh harus disetting. Itu 16 jam loh, apalagi kalau yang mau jangka panjang. Apalagi kalau cuma forum rapat, walaupun cuma 5 menit sambutan, itu harus disiapkan, disetting. Gitu. Nanti kita bahas lah ya Kak Holik di mentoring kali ini tentang bagaimana kita proses pola mencapai kepuasan orang sampai 92%. Itu seru sekali. Saya baru sadar juga ada angka itu Kak Holik. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, ini dari Kak Septiana. Ini tentang demam panggung ya. Ini juga. Izin bertanya Coach, misalnya jadi MC, kita sudah banyak berlatih, persiapan matang. Namun saat pelaksanaan ternyata masih demam panggung, gemeteran. Gimana mensiasatinya?
Kalau saya sih saran saya ini harus punya mental yang strong ya kalau mau minta feedback. Saya juga belum lama kok. Kita belum lama pakai feedback Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap acara kita selalu ngasih feedback dan feedback itu sebisa mungkin kita tidak mengarahkan pikiran orang. Benar-benar kita mau dapat yang natural alami dari para peserta. Jadi kita tanya puas apa enggak, kasih 5 indikator. Sangat tidak puas dan puas sekali. Biar kita tahu kekurangan kita di mana. Alhamdulillah kita tuh selalu ada di angka puas dan sangat puas gitu. Sekitar 15% populasi lah biasanya ya. Di bawah 20% baru bilangnya cukup. Dan alhamdulillah jarang sekali dapat di bawah cukup gitu yang tidak puas gitu. Karena kita udah dapat polanya gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau misalkan prosesnya jadi MC, jam terbangnya naikin dulu. Kalau udah 100 sesi jam terbang, nah baru nanti kita minta feedback. Kalau udah 100 sesi, oh ya ini Bu Puji ya jadi narsum ya. Bagusnya iya dikasih kuesioner. Kuesionernya online aja gitu. Kalau nggak bisa offline. Dan harus jujur. Jangan diarah-arahin pikirannya. Ya siap terimalah apa masukan dari mereka. Ini ngebosenin nih. Oh ini bajunya misalkan katro nih. Ya nggak apa-apa. Itu kan jadi sebuah feedback buat kita. Makanya mindsetnya kudu bener dulu. Feedback buat kita memperbaiki lagi di masa depan. Gitu. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu sebelum bertanya lagi ya. Ini Saya izin. Mbak Septi ya, belum kejawab nih. Persiapan kita sudah banyak berlatih, persiapan matang, namun saat pelaksanakan ternyata masih demam panggung, yaitu jam terbang. Makanya ikut kelas public speaking kita, Mbak Septi, biar tahu bagaimana mengelola mindset dan mengelola inner game namanya. Inner game itu permainan dalam diri. Tapi poinnya persiapan dan latihan. Dan ada tekniknya sih. Kalau saya ceritain di sini tekniknya ya mudah-mudahan tahu lah ya. Nama tekniknya itu state management. Nah kalau kata state management makanya harus dibahas di kelas public speaking. Gitu. Ya silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Bu Naning. Tadi kayaknya sudah menghidupkan video. Nah Bu Naning nih pengalaman gimana kemarin nih? Ya Coach, alhamdulillah kemarin memang mencoba, ada blank sedikit, tapi ya karena apa? PD mungkin yang utama ya. Alhamdulillah partnernya juga, bentar, saya ngasih testimoni aja. Kemarin nyoba ngambil MC, alhamdulillah partnernya memang sudah pinter, jadi ada ice breaking yang ada kelupaan sedikit, karena nggak grogi, nyambungnya cepat. Cuman mungkin karena kurang jam terbang aja, kelancaran masih kurang. Itu Coach. Makanya saya pengen terus lanjut, mudah-mudahan semakin jam terbang, Mantap. memperbaiki kualitas ya Coach. Oke, siap. Itu Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning. Jadi Bu Naning ini Kaholi kemarin kontakan sama saya. Coach aku mau jadi MC acara nih sama owner perusahaan. Wah cocok. Itu kesempatan kan gitu. Tinggal persiapan dan jam terbangnya aja. Makin banyak jam terbang Bu Naning, insya Allah lah. 3-6 bulan lagi, nah baru mulai dapat panggungnya gede-gede tuh Bu. Syaratnya sekarang naikin jam terbang dari forming cuma 10 orang, 15 orang. Gitu pun ibu-ibu yang lain. Bu Naning ini alumni angkatan 1 kita ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan daftar di angkatan kedua juga Coach. Oh gitu ya? Waduh, gak sabar saya ketemu lagi nih. Siap. Siap. Sebelum bertanya lagi ya, yang lain bertanya, saya mohon izin untuk share info. Barangkali Bapak Ibu juga masih banyak penasaran ya terkait dengan kelas kita. Jadi Bapak Ibu semua, kita ada kelas juara public speaking school. Ini yang batch kedua, yang angkatan kedua. Karena yang angkatan pertama kemarin alhamdulillah sangat luar biasa insight yang didapat, dan pokoknya sangat luar biasa lah. Dari banyak ASN, terus dari bisnismen, dari para guru, bahkan sampai ibu rumah tangga pun ikutan gitu. Jadi di kelas kita ini outcome-nya tidak hanya sekedar kita bisa berbicara di depan umum, tapi juga bisa speak up gitu ya. Berbicaranya itu bergestur, dan juga intonasinya itu sangat baik. Jadi nggak hanya sekedar ngomong-ngomong doang gitu, tapi ada hal-hal yang memang itu bisa dinilai dan enak didengar gitu, enak ngomong dan ngomong enak. Dan juga di kelas kita tuh mampu menyusun skrip. Nah ini dengan Kak Trifty nanti ya, dan membuat persiapan perform sempurna. Jadi ngomong itu ada persiapannya, nggak hanya sekedar ngomong doang gitu kan. Nah di akhir sesi kita ada menghasilkan 1 buah konten, minimal 1 buah konten. Nah, itu adalah
insight atau hal-hal yang didapatkan di kelas public speaking. Nah, Bapak Ibu semua, untuk pengisinya ini kan sudah ada ya di sini ya. Ada Coach Hengki Yuliansyah ini yang hari ini menemani kita pada malam hari ini. Beliau seorang certified NLP trainer dari Florida, USA ya, Amerika Serikat, dan juga sudah berpengalaman 11 tahun training. Ada juga Kak Satria, Muhammad Satria. Beliau sudah 15 tahun memiliki experience sebagai seorang public speaker. Beliau juga seorang jurnalis dan broadcaster ya. Beliau sekarang sedang aktif-aktifnya di TVRI Lampung. Ada juga Kak Eli Supriyadi. Beliau sebagai seorang professional trainer. Beliau juga hipnoterapis ya. 2 hari ini menemani kita dari Akira ya, bersama dengan para ibu-ibu bidan di Lampung, dan sangat-sangat menarik insight-nya, bahkan sampai dalam banget ya tadi 2 hari ini ya, sampai bahkan di hipnoterapi itu sampai ke Mekah malah tadi ya, nggak mau pulang katanya. Dan yang terakhir itu ada Kak Trifty Kurota ini, beliau seorang profesional public speaker, beliau juga seorang TV presenter ya, barangkali sering melihat di TV One, di TVRI, terus juga di MNC. Beliau juga seorang former jurnalis, dan beliau seorang World Hijab Ambassador. Jadi duta hijab dunia gitu ya, 2020. Dan juga beliau sebagai seorang dosen public speaker di Universitas Juanda Bogor. Dan untuk sesi ini tidak mahal ya, investasi. Bahasa kita investasi karena ini adalah sebuah skill yang kita peruntukkan untuk membantu di masa pandemi ini juga. Maka harga yang biasanya kita gunakan 1 juta itu dapat diskon 75%. Jadi cuma 250.000. Itu 8 kali sesi, 1 pekan, 2 kali pertemuan setiap Senin dan Kamis. So, Bapak Ibu semua, kita tunggu di kelas public speaking, dan ini akan sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat. Insya Allah kita mulai tanggal 11 November 2021. Masih ada waktu dan kesempatan. Nanti ketika ada yang mau daftar, boleh PC saya langsung di grup ada ya. Atau juga bisa chat Kak Caca. Mungkin itu Coach Hengki, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Dipersilakan. Satu pertanyaan terakhir ya Kak Holik. Ya, siap. Ada 1 orang? Bu Siti Nurubai. Ini mau ngisi atau mau nanya nih? Mau nanya, mau curhat sedikit. Curhat malahan. Jadi begini, Coach Hengki. Kemarin kan ada tes wawancara ya untuk instruktur. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah ikut public speaking kemarin tuh, yang sesi 1 ya. Jadi tertolong juga tuh ya bicaranya dan gaya bicaranya. Oh, kata saya bisa diterapkan mungkin langsung ya. Nah, yang bikin saya agak greget dari wawancara itu kan biasalah ya, wawancara kan dites secara random ya. Ketika dites secara random, betul tadi kata coach itu bahwa memang bisa jadi blank itu karena kurang persiapan ya, itu begitu. Nah kemudian juga karena yang dihadapinya juga tidak ada, wajahnya tidak ada tuh, jadi kita masuk room itu hanya berdua dengan pewawancara dan tidak kelihatan tuh, jadi ini siapa yang ngomong kayak gitu kan. Seperti itu. Nah sempat ngeblank sebentar, ke distract juga gitu. Tapi alhamdulillah selanjutnya ya ngomong seperti biasa gitu. Cuma ya ketika biasanya ada pendahuluan itu kan harusnya ada powerful ya, opening powerful-nya gitu. Nah itu tidak ada, aduh ngeblank juga gitu tuh. Nah mudah-mudahan selanjutnya sih bisa ngikutin dan bisa lebih ini ya, lebih atraktif lagi gitu. Amin, amin. Jadi nih pengen ikut terus. Oke. Ada pertanyaankah yang perlu saya bantu jawab?
Kira-kira apa tuh? Apa tuh? Ya motivasi lagi lah. Oke. Kalau misalkan kita nggak lihat orang, gimana caranya menghilangkan grogi? Wah, itu masih ada orangnya, Ibu masih dengar suaranya. Saya dulu 2010, 2009 akhir sampai 10 ya, pernah jadi penyiar radio, Bu. Kalau penyiar radio itu tantangannya membangun theater of mind namanya. Karena saya juga punya mata kuliah siaran radio kan. Theater of mind itu apa sih? Membangun kayak ada teater di pikiran kita, kayak ada filmnya. Orang lagi siaran radio, kedengarannya ramah, asik didengar gitu kan, kayak lagi ngobrol sama kita. Tapi yang dilihat itu cuma mic, komputer, tembok gitu. Nggak ada orang di ruangan itu. Apalagi kalau dapat jam radio, saya pernah dapat jam itu malam tuh, jam 8 sampai jam 10 biasanya. Itu kan yang dilihat cuma tembok. Paling interaksi cuma pakai WhatsApp. Nah, bagaimana membangun itu? Balik ke state namanya. Yang Ibu pernah pelajari juga, state itu kondisi mentalnya. Bagaimana kita mengkondisikan diri, bagaimana kita membangun seolah-olah kita tuh lagi ngobrol sama orang. Nah, itu tuh memang kudu latihan gitu. Kalau masih ngobrol kayak gitu masih dengar suaranya, Bu. Coba bayangin ngobrolnya di tembok. Sama kayak kita ngevlog. Seolah-olah kita ngomong sama orang tapi kita ngomongnya depan kamera. Nah, ya harus bisa membangun theater of mind namanya. Membangun ya teater di pikiran kita, kayak ada teater gitu. Baik, mudah-mudahan nanti tes wawancaranya lulus. Amin, insyaallah. Di NLP-nya ya. Harus ikut gitu ya. Siap. Cobain deh. Oke, Bu, siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Siap. Cukup ya, Kak Holik? Cukup Bapak Ibu ya. Boleh di closing dulu Coach Hengki. Baik, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Atas sesi malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bukan bahan pertimbangan ya, bahan insight untuk kita bisa mengelola ngeblank ataupun ini bisa juga digunakan untuk mengelola grogi kita saat di atas panggung. Yang mau saya sampaikan adalah salah satu kebutuhan skill di tahun 2025 menurut World Economic Forum adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya one on one, tapi juga group communication, komunikasi ke publik, ke grup ataupun ke publik. Nah, oleh karena itu, tata bicara yang baik, bahasa tubuh yang baik, intonasi yang baik, itu adalah variabel-variabel yang harus dikuasai supaya pesannya mudah diterima dan dinikmati oleh orang lain. Karena tujuan dari komunikasi itu sendiri menurut teorinya adalah mendapatkan sebuah hasil. Hasilnya berupa apa? Kesamaan makna. Nah, banyak orang nggak jadi sama makna, berselisih, terus kalau dia dagang-dagangan yang nggak kejual dan lain sebagainya, bukan karena barangnya tidak bagus, bukan karena orangnya tidak soleh atau tidak baik, tapi the way communicate-nya, cara berkomunikasinya mungkin nggak enak, mungkin nggak tepat, intonasinya ada yang salah, sehingga ditangkapnya berbeda oleh audiens gitu. Ingat, tujuan komunikasi itu mendapatkan hasil, hasilnya berupa kesamaan makna. Kalau cara dan gaya komunikasinya tidak diubah, tidak dipelajari, tidak di-upgrade, gimana cara kita menyampaikan dengan sempurna dan baik kepada audiens kita? Wong kita berani bela-belain kok beli buku apa, belajar apa yang itu skillnya skill penunjang gitu. Nah, komunikasi ini sudah menjadi skill utama karena kita ketemu anak, ketemu keluarga, ketemu orang lain kan setiap hari. Ketemu manusia, kita manusia sosial kan, harus ketemu orang. Itulah kenapa skill berkomunikasi itu perlu dilatih. Jadi walaupun namanya kelas public speaking, ibu-ibu dan bapak-bapak juga teman-teman kakak-kakak itu juga belajar tentang cara berkomunikasi, yang mahasiswa komunikasi kepada dosen dan lain sebagainya. Jadi judulnya memang public speaking, tapi yang dipelajari 50% materi tentang komunikasi. Saya Kak Trifty itu anak ilmu komunikasi gitu. Jadi kita akan bahas dengan teori itu juga gitu. Kak Trifty lebih seru loh, lulusan komunikasi dari Inggris gitu. Jadi mantap sekali lah untuk Bapak Ibu bisa melatih komunikasi dan buat hari-hari dan meningkatkan performa serta karir di tempat kerja. Thank you, sampai ketemu di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Hengki dan Bapak Ibu semua. Jadi kenapa kelas kita di ini ya, kelas free kita itu sangat singkat karena memang ini adalah untuk memperkenalkan insight bagaimana ketika kita belajar public speaking. Nah, kalau teman-teman lagi Bapak Ibu semua bukan berminat ya, Bapak Ibu semua ingin memiliki skill yang lebih lagi, maka ditunggu banget di kelas juara public speaking. Itu minimal kelasnya tuh 1 malam tuh biasanya 2 jam. Itu bisa lebih ketika
pembahasannya menarik. Apalagi kalau bapak-bapak tuh biasanya tuh kalau udah kelasnya Kak Trifty nggak mau berhenti ya, sampai minta 3 sesi 4 sesi gitu. Dan juga informasi lagi buat Bapak Ibu semua, insya Allah di tanggal 4 besok kita akan webinaran lagi bersama Kak Trifty ya, bagaimana memulai karir sebagai seorang public speaker. Nah, maka pada kesempatan hari ini, semoga ini bukan hanya akhir kita bertemu dan di kelas ini, tapi kita tunggu di kelas juara public speaking. Terima kasih, saya Nurholik dari Akira Training Coaching Center. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Semuanya. Makasih Mas Kolik.